Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kayaknya sudah pada lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bikum bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Aminkan doa saya. Allahumma inna nas'alukal futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad u'tiya nisful ibadah falyatakillaha fi nisfil baqi. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Muhammad bin Umar Alatas mata'ahullahu fi tuli hayatihi. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Juga ada guru kami Habib Shadiq Al-Kaf, ada guru kita Ustadz Ali, ada guru kita Ustadz Umar Hasan. Mudah-mudahan para guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, habaib kami, Allah memberikan pertolongan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa ditambahkan hatinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita Ketua RW 04 RW 11 RT 04, dan wabil khusus kepada Sohibul Hajah Bapak Bambang serta ibu, yang terkhusus lagi kepada saudara Dian Sulistia Oktaviani, namanya keren kayak artis ya. Dian Sulistia Oktaviani, namanya keren, yang insya Allah 2 hari lagi akan melangsungkan pernikahan. Kita doakan mudah-mudahan pernikahannya lancar, pernikahannya tidak ada satu halangan apapun, dan mudah-mudahan nanti diberikan istri yang solihah,
Kalau nanti punya anak, anaknya soleh dan solihah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, amin ya robbal. Saya mau tanya, calon istrinya hadir nggak? Hah? Hah? Istrinya nggak hadir, ini ceramain pengantin, pengantinnya nggak datang. Berarti ini ceramain pengantin lama aja deh. Betul nggak? Siap? Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bermunajat kepada Allah, membaca tahlil, membaca sholawat, memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua yang hadir tempat ini, mudah-mudahan tidak kita pulang kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya istiqamah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal. Jamaah sudah ngantuk belum? Lapar belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang benar yang mana nih? Sekarang jam 11 kurang seperempat. Gimana kalau saya tahu siap sampai jam 1? Siap? Siap dengerin? Saya nggak siap ngomong. Yang dengerin mah enak sambil ngerokok bisa, yang di sini mah pusing mikirin apa yang diomongin. Betul nggak? Pada malam hari ini sesuai tema adalah apa nih? Acaranya apa ini sebenarnya? Walimatul khitan. Emang mau disunat ini calon pengantin? Ah, ya benar. Walimatul khitan, apa walimatul urus? Urus pengantin, walimatul khitan kan. Emang mau disunat lagi? Emang kurang puas sunat sekali? Walimatul khitan ya. Kalau berbicara masalah pernikahan, berarti kita berbicara masalah kebahagiaan. Betul Pak? Kalau kita bicara masalah kawin, berarti membicarakan masalah keluarga. Betul nggak? Kalau kita bicara masalah kawin, berarti yang kita harapkan adalah kesenangan. Saya yakin sudah pasti kalau orang mau menikah pasti kepingin bahagia. Betul tidak? Apa ada orang nikah kepengen belangsak? Ada orang gila. Ada orang gila kepengen kawin, kepengen susah. Ada nggak? Ada nggak Pak? Ini mau kawin nih. Kenapa kamu kawin? Saya kepengen susah. Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Yang ada orang gila. Udah pasti orang kalau kepengen nikah pasti kepengen bahagia. Yang laki-laki kepengen bahagia karena punya istri. Sebaliknya yang perempuan kepengen bahagia karena punya suami. Namun demikian, namanya pernikahan tidak semudah membolak-balikan tangan. Saya nggak nakut-nakutin kepada saudara Dian ya, nggak nakut-nakutin, tapi ini fakta. Kalau nggak percaya, tanya yang udah pada tua. Dian, saudara Dian, diajak ngobrol. Saya nggak nakut-nakutin, ya. Nanti yang saya bahas ini agak susah, agak serem-serem dikit. Tapi nggak nakut-nakutin, tapi ini fakta. Karena yang ngomong sudah kawin, sudah 20 tahun kawin. Berarti sudah sudah berpengalaman. Kalau nggak percaya, takut saya bohong, takut nih yang tukang son nih. Udah punya istri Pak? Udah punya cucu, tanya deh, bener nggak yang saya omongin? Namanya setiap orang menikah pasti kepingin bahagia, dan tidak ada satu manusia
yang ketika kepengen menikah kepengen sengsara. Betul? Akur ya? Akur ya. Namun demikian, ketika seseorang kepengen meraih bahagia, tidak semudah membolak-balikan tangan. Pasti ada ujian, pasti ada rintangan. Ketika rumah tangga kepengen bahagia, pasti banyak ujian dan banyak rintangan. Itulah yang terjadi kepada seseorang yang sudah berumah tangga. Saya malam hari ini khusus menasihati saudara Dian yang belum kawin. Ini kalau jomblo-jomblo ini belum punya pasangan masih lama. Kalau yang udah tua-tua udah pengalaman, nggak perlu diceramain, udah tahu sendiri. Tapi saya hanya mengulang saja. Mungkin yang saya sampaikan terjadi kepada jamaah, mungkin ada yang terjadi. Kalau yang baik syukurin, yang nggak baik istighfar aja. Tidak ada kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang yang berumah tangga terkecuali setelah mengalami ujian dan cobaan. Akur Pak? Kalau orang kepengen mendapatkan kenikmatan, sudah pasti menjalani kesusahan ataupun ujian. Ini contoh yang pertama, pengantin baru. Ini saudara Dian, besok hari Minggu kan pengantin baru nih. Ini saya ceritain. Pengantin baru itu semuanya enak, indah banget, seneng banget, tidak ada susahnya. Istri nurut, kalem, ya kan? Perempuan itu biasanya kalau baru kawin nurut, kalem. Pertama nih, sifatnya bagus, ya kan? Kalem, sopan sama suami. Tapi jangan salah, ketika sudah berlangsung sebulan, setahun, 2 tahun, pasti ada perubahan. Yang pertama, ketika pengantin baru itu seorang istri biasanya sopan banget sama suami. Misalkan nih Dian bilang sama istrinya, siapa namanya? Manggilnya siapa? Nurul. Ayang. Dia manggil istrinya Ayang. Ayang coy, manggilnya Ayang. Ayang, Aa pengen ngopi. Kata si istrinya nih, ya A, ntar bikinin kopi. Itu dibikinin kopi, kopinya enak, gelasnya yang aja cantelannya, takut kepanasan. Ada tatakannya, ada tutupnya. Ini pengantin baru. Ntar cobain aja. Kasih sendok. Takut nggak manis, ini kasih gula. Ini pengantin baru, lengkap, ada tatakan gelas, ada tutupnya, ada sendoknya, ada gulanya, takut kurang manis. Ini pengantin baru. Tapi nanti kalau sudah anaknya 2, biasanya tutupnya hilang, tinggal tatakannya doang. Betul nggak Bu? Ini yang di belakang ibu-ibu pengalaman nih, punya anak 1, biasanya yang apa yang pala lopeang ya. Kata istrinya jam kayak gitu. Minta kopi, dibikinin sambil grundel tuh, sambil jengkel si istri itu. Dibikin kopi, cuman ada tatakannya doang, tutupnya nggak ada. Udah berkurang nggak? Udah nggak berkurang. Yang kemarin itu gelasnya ada gagangnya, yang sekarang ada gagangnya. Berubah. Punya anak 1, punya anak 2. Yang pengen ngopi, bikin nama istrinya, walaupun sambil grundel, tapi tatakannya hilang, tutupnya hilang. Kata Neng, ini kopinya kok nggak enak. Udah bersyukur, masih untung bisa ngutang di warung. Tuh, anak 2. Begitu anak 3, hilang semua. Neng minta kopi, bikin sendiri. Kopi nggak ada, tatakan kagak ada, tutup kagak ada, gelas-gelasnya nggak ada. Itu anaknya sudah 3. Nanti jangan kaget kalau begitu. Ini pengalaman yang ngomong. Sama kayak tukang son. Apalagi Mang Kurtubi, sama kayak gitu. Yang ketawanya kenceng biasanya yang begitu. Tuh. Terus ini pengantin baru. Pengantin baru kalau maaf nih, bukan jorok. Kalau mau kentut nih, maaf nih. Biasanya pengantin baru kalau mau kentut ngumpet-ngumpet. Malu kedengaran suami. Pengantin baru.
Tapi sudah 3 tahun nggak ada malunya. Ini suami lagi makan, dia dimakan, lewat depan suami, prot prot prot. Itu udah 3 tahun kayak gitu. Jangan kaget ya. Kalau masih baru, kentut diumpet-umpetin, minggir. Tahu kedengaran sama suami, malu. Tapi udah 3 tahun, ini kentut depan suami udah gak ada malunya. Suami lagi makan, prot, lagi makan, prot gitu. Ya, ini udah 3. Kenapa? Kalau pengantin baru itu kasih sayangnya masih tebal, cintanya masih tinggi. Beda ketika rumah tangga sudah punya anak, pasti ada perubahan. Betul nggak Pak? Ini kan yang tua-tua pengalaman nih, pengalaman kawin. Bener nggak kira-kira? Ada yang begitu nggak? Ada ya? Ada yang begitu ya. Nah, dalam berumah tangga, ketika kita kepengen mencapai sakinah mawadah warahmah, ini diperlukan perjuangan seorang suami, perjuangan seorang istri. Dan ketika seseorang kepengen mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diperlukan perjuangan seorang suami, perjuangan seorang istri. Seorang istri harus sabar, seorang suami harus menjadi suami yang sabar. Dalam rumah tangga pasti penuh dengan ujian. Istri cantik, ujian. Istri jelek, ujian. Suami ganteng kayak Mas Dian, ujian juga sama buat istrinya nanti, iya kan? Istri yang cantik juga ujian. Ini contoh aja, punya istri cantik bawel, ujian gak Pak? Ujian tuh, sabar ya. Kalau punya istri cantik bawel, ngomel mulu, sabar, itu juga ujian. Yang lebih parah, istrinya jelek, ngomel mulu, itu bukan ujian Pak, musibah. Udah jelek, bawel, ya kan? Nah, ini bukan ujian lagi, ini musibah namanya. Ada suami belagu, ada nggak Pak yang belagu di sini? Nggak ada ya. Sonono orang seberang. Mending ganteng kagak belagu lagi. Kalau yang ganteng belagu ujian Bu, tapi ganteng kagak belagu musibah. Sabar aja kayak gini. Intinya dalam rumah tangga pasti harus ada ujian, karena tidak ada kenikmatan kecuali setelah mendapatkan ujian. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara menggapai rumah tangga yang bahagia? Nabi SAW memberikan satu hadis kutipan yang bisa kita ambil hikmah daripada hadis tersebut. Qala Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan wa ahsanukum khuluqa wa altufahum bi ahli. Paling sempurnanya iman seseorang adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Sebagus-bagusnya iman seorang muslim adalah yang paling baik budi pekertinya, dan seorang laki-laki yang paling baik keimanannya adalah orang yang paling lemah lembut terhadap istrinya. Tuh, dengar gak? Iman yang paling baik adalah yang paling baik budi pekertinya, dan keimanan yang paling baik dan budi pekerti yang paling baik, kata Nabi, adalah seorang suami yang lemah lembut terhadap keluarganya atau istrinya. Ini laki-laki yang terbaik versi Nabi SAW. Dan dalam hadis lain Nabi juga menyampaikan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik terhadap keluarga kalian, dan aku, kata Nabi, yang terbaik di antara kalian karena perilakuku yang baik terhadap istriku. Laki-laki yang baik yang siapa? Laki-laki yang baik yang bagaimana? Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang lemah lembut terhadap keluarganya, yang lemah lembut terhadap istrinya, lemah lembut terhadap anak-anaknya. Tapi keras itu penting, Pak.
Bu, bu, dengar nggak ibu? Keras itu penting bu. Kalau kasar nggak boleh, tapi keras itu penting. Karena laki-laki kalau nggak keras, ibu nggak bakal hamil, betul nggak? Bener. Keras itu penting, kasar nggak boleh. Dalam syariat agama nggak boleh laki-laki kasar kepada anak istrinya. Tapi keras itu wajib, karena kalau nggak keras istrinya nggak bakal hamil. Paham nih Pak yang ngomongin nggak Pak? Paham nggak? Yang udah kawin paham nih mah. Keras yang bagaimana? Kok kalau nggak keras nggak hamil ya? Pikir sendiri aja, ntar di rumah bilang sama istri, mah memang bapak kalau nggak keras ibu nggak bisa hamil. Ibunya paham, iyalah Pak, kalau nggak keras ibu nggak bakal hamil. Wajib keras. Keras penting, kasar tidak boleh. Keras yes, kasar no. Kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Jadi dalam rumah tangga Nabi memberikan tip bahwa laki-laki yang terbaik versi Nabi alaihi salatu wasalam adalah laki-laki yang terbaik terhadap keluarganya. Dan Nabi memberikan contoh, Nabi ini terbaik di antara laki-laki yang lain terhadap keluarganya. Coba kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat dalam sejarah adalah seorang pemimpin, seorang guru, yang mana Nabi ini bisa menjadi seseorang yang luar biasa jantan di medan perang. Seorang panglima perang yang gagah berani di hadapan musuh. Orang yang tidak pernah mengenal takut di hadapan musuhnya. Tapi yang luar biasa, Nabi itu tatkala di depan istrinya sangat mesra. Ini yang saya bingung kadang-kadang. Biasanya orang kalau misalkan lemah lembut terhadap istrinya itu nggak gagah. Kalau orang yang sama istrinya itu lemah lembut, itu nggak gagah, kurang gentleman. Dan biasanya laki-laki kalau gagah berani di depan musuh, depan istrinya juga begitu, nggak bisa lemah lembut. Tapi Nabi Muhammad SAW itu sifatnya sempurna. Di hadapan musuh gagah berani, tidak pernah mengenal takut terhadap orang-orang kafir. Ketika berperang sebagai panglima perang tidak pernah mengenal takut. Tapi yang luar biasa, tatkala di depan istrinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka bercanda kepada istrinya, dan Nabi sangat mesra. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam pernikahan banyak ujian, banyak tantangan, banyak rintangan. Ini yang harus diwaspadai, terutama bagi saudara dia. Kenapa? Nabi memberikan tip, laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang memiliki sifat yang sabar terhadap istrinya. Bila mana punya istri ahli ngoceh, tukang ngoceh, ngomel, ya kan? Ada nggak yang istrinya tukang ngomel? Ya, ini ujian juga Pak, ya. Istrinya tukang ngoceh ujian. Ini juga harus sabar, ya. Harus sabar. Kenapa? Karena kesabaran seorang suami pahalanya sangat luar biasa. Kesabaran terhadap seorang suami atas perilaku istrinya kepada suaminya pahalanya sangat luar biasa. Di dalam kitab Uqudul Ujan karya Syekhul Islam An-Nawawi Tanara Serang Banten, beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi atahullahu ta'ala minal ajri misla ma'ata Ayyub alaihi salam ala balaihi. Barang siapa yang bersabar menghadapi kekurangan budi pekerti istrinya, maka orang tersebut mendapatkan pahala Nabi Ayyub alaihi salam atas musibah yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Mungkin jamaah pernah mendengar bagaimana kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini terkenal nabi yang berpenyakit. Betul nggak Pak? Sering dengar nggak Pak? Nabi Ayyub ini nabi yang penyakitan, betul? Nabi yang miskin, betul? Sering dengar nggak gitu? Nabi Ayyub ini musibahnya luar biasa.
musibah Nabi Ayub ini bisa didapati oleh seorang suami ketika seorang suami ini sabar menghadapi kekurangan budi pekerti istrinya. Kisahnya begini. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Nabi yang sangat kaya raya. Pertama, Nabi Ayub punya onta. Nabi Ayub punya gajah. Nabi Ayub punya sapi. Nabi Ayub punya khimar. Nabi Ayub punya berhektar-hektar ladang. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang luar biasanya, Nabi Ayub ini mempunyai 500 pasang ekor sapi. Pak, halo. Nabi Ayub punya 500 pasang ekor sapi. Di sini ada yang punya nggak 500 pasang ekor sapi? Jadi punya sapi suami istri, laki perempuan itu sampai 500 sapi laki-laki, 500 sapi perempuan, punya 1000 sapi. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Di samping punya apalagi ada khimar, ada fil, ada gajah dan ladang-ladang yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini sebenarnya nabi yang sangat kaya raya. Suatu ketika malaikat memuji Nabi Ayub alaihissalam karena Nabi Ayub adalah seorang nabi yang ibadahnya luar biasa. Walaupun Nabi Ayub diberikan harta yang banyak, diberikan dunia yang banyak, tapi Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah, tidak pernah lupa untuk berzikir, tidak pernah lupa untuk salat, tidak pernah lupa untuk mengingat Allah, tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ayub. Makanya ketika ada satu malaikat yang berbincang-bincang dengan teman-temannya memuji Nabi Ayub alaihissalam, iblis laknatullah yang saat itu belum punya hijab, dia bisa mendengarkan percakapan para malaikat di langit sana, kemudian memuji Nabi Ayub alaihissalam. Maka sifat iri iblis ini muncul tatkala malaikat berbicara tentang keluar biasaan ibadah Nabi Ayub alaihissalam. Maka iblis laknatullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya, ya Allah, aku mendengar hambamu Ayub yang rajin beribadah kepadamu, yang selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepada Ayub. Aku mohon kepada engkau, wahai Allah, aku kepengen menguji Nabi Ayub. Bagaimana nanti setelah dia saya uji, apakah dia tetap menjadi hamba yang bersyukur? Kata Allah, silahkan wahai iblis, silahkan kamu uji Ayub alaihissalam. Kemudian ini iblis ini memanggil jin ifrit, kemudian para syaiton dan para jin-jin yang lain dikumpulkan, ya, dikasih tahu, anak buahku, kata si iblis nih, saya sudah dapat izin dari Allah, kalian boleh menggoda Ayub, memusnahkan harta Ayub. Kemudian ini pasukan-pasukan iblis ini berangkat menuju rumah Nabi Ayub alaihissalam. Pertama yang dihancurkan oleh pasukan-pasukan iblis ini adalah kebun-kebun Nabi Ayub alaihissalam itu semuanya dibakar oleh setan. Semuanya terbakar, tanaman-tanaman yang dimiliki oleh Nabi Ayub semuanya terbakar. Nah, setelah terbakar, kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub yang saat itu Nabi Ayub lagi sholat. Terus kata si iblis, wahai Ayub, itu ladang-ladangmu udah saya bakar semua, tanaman-tanamanmu sudah musnah semua. Kata Ayub, dibilang apa? Alhamdulillah. Bilangnya alhamdulillah. Coba ada orang sini yang ayamnya hilang, bilangnya gimana, Bu? Kalau ada ayamnya hilang, udah RT-nya dipanggil, Pak RW-nya dipanggil. Ya, ayamnya hilang, RT dipanggil, RW-nya dipanggil. Kata Pak RW-nya, ibu giliran punya duit banyak, diem-diem baik. Ayamnya hilang aja, RT suruh nyariin, ya kan? RW suruh nyariin. Ini Nabi Ayub alaihissalam ketika pasukan iblis datang kepada dia memberikan kabar bahwa hartanya dimusnahkan sama iblis, dia mengucap alhamdulillah. Kata Nabi Ayub, Allah yang mengasih dan Allah yang mengambil. Kemudian ini si iblis ini semakin jengkel, Pak. Wah, sialan nih Ayub,
Bukannya dia bersedih, marah, mengucapnya alhamdulillah. Kemudian nyuruh lagi. Yang kedua, itu binatang ternak Nabi Ayub alaihissalam itu semuanya dimusnahkan sama pasukan iblis, mati semua. Ini Nabi Ayub ini punya sapi sebanyak 1000 sapi, 500 sapi yang perempuan, 500 sapi yang laki-laki, dan setiap sepasang sapi ini diurus sama budak. Budak itu punya anak, punya istri, punya harta. Jadi dia punya anak buah sebanyak 500 orang, dan 500 orang ini punya istri, punya anak, punya rumah, punya harta. Semuanya dibakar sama setan, sama iblis, mati semua. Sapinya mati semua, bahkan yang ngurus sapinya juga mati semua. Kemudian datanglah iblis di hadapan Nabi Ayub yang sedang sholat. Wahai Ayub, itu ternak-ternakmu semuanya sudah saya bakar semua, sama pengurus-pengurusnya sudah saya matiin semua. Nabi Ayub dengar dia ngucap apa? Alhamdulillah, itu semua Allah yang ngasih, kalau Allah ambil nggak apa-apa. Kata Nabi Ayub, sabarnya luar biasa. Coba orang sini punya sapi satu hilang, bener nggak? Bukan ngamuk-ngamuk lagi. Pak RW dipanggil, RT-nya dipanggil, sapi satu hilang. Nabi Ayub punya 1000 sapi hilang, ngucapnya apa? Alhamdulillah. Saking sabarnya Nabi Ayub. Ini setan gedek banget ini. Si iblis semakin marah, kemudian lapor lagi sama Allah, minta izin untuk merusak Nabi Ayub. Di mana harta Nabi Ayub dimusnahkan sama iblis, tapi Ayub ini nggak pernah sedih. Kemudian iblis datang kepada Allah, meminta izin untuk merusak tubuh Nabi Ayub. Mula-mula yang dihancurkan ini bukan tubuh Nabi Ayub dulu. Itu rumah Nabi Ayub dibikin gempa sama iblis. Rumahnya dibikin gempa, ya kan? Rumahnya ambruk, 11 anak Nabi Ayub mati semua. Itu Nabi Ayub punya anak 11, semuanya mati ketika rumahnya digoncang sama iblis. Datang lagi ketika Nabi Ayub lagi sholat, ini iblis datang. Wahai Ayub, itu anak-anakmu udah saya bunuh semua. Nabi Ayub mengucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak sedih, nggak nangis. Itu Nabi Ayub. Ya. Wah, akhirnya iblis datang kepada Allah minta izin supaya merusak tubuh Nabi Ayub. Ketika si iblis meminta kepada Allah untuk merusak tubuh Nabi Ayub, maka Allah memberikan izin, silahkan kamu rusak tubuh Ayub, tapi jangan kamu rusak akal dan hatinya. Ini ketika Nabi Ayub lagi sholat, ditiup di hidung oleh si iblis, ditiup, gitu, ditiup. Begitu ditiup, tubuh Nabi Ayub mengalami rasa yang panas, gatal. Ini gatalnya nggak hilang-hilang. Nabi Ayub mengalami hal yang sangat gatal sehingga digaruk-garuk nggak hilang gatalnya, bahkan digaruk dengan batu sampai lecet kulitnya, gatalnya tidak hilang, sehingga orang di kampung tersebut merasa terganggu dengan kehadiran Nabi Ayub alaihissalam karena mereka menyangka bahwa Nabi Ayub ini memiliki penyakit yang menular. Kemudian sama kisah cerita Nabi Ayub kemudian diasingkan sama umatnya dan hanya tinggal dengan istrinya yang bernama Siti Rahmah. Tinggal di hutan berdua. Ceritanya masih panjang banget, tapi saya potong saja. Akhirnya Nabi Ayub kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ini akan diberikan kepada seorang suami bila mana dia memiliki istri yang akhlaknya kurang baik namun dia tetap bersabar. Alhamdulillah. Makanya nih bapak-bapak yang istrinya bawel, yang tukang ngoceh, sabarin aja Pak. Istri yang begitu sabarin aja, ntar juga mati sendiri. Nggak usah doain mati, ntar juga mati sendiri. Betul nggak Pak? Istri yang model kayak gitu biarin aja Pak, nggak usah didoain mati, ntar juga mati sendiri. Betul nggak? Iya, biarin aja udah kayak gitu. Sabarin aja, insya Allah kita mengharap mendapatkan pahala Nabi Ayub alaihi salam. Sebaliknya nih, seorang perempuan bila mana memiliki suami yang kasar,
kasar perilakunya. Kalau keras tadi penting ya Pak ya. Kalau keras penting. Ada seorang istri punya suami yang kasar. Bu, aduh jauh banget. Nih ngaji kalau nggak ada ibu nggak rame. Aturan tuker nih ibunya di sini nih. Nggak seru kalau ibunya di belakang. Ibu-ibu ada nggak di antara ibu-ibu yang suaminya kasar? Ah, nggak ada. Yang suaminya keras ada? Keras semua katanya. Alhamdulillah. Kata si ibu, iya Pak, kalau nggak keras nggak gunting saya kan. Alhamdulillah. Ya ini nasihat ya Mas Dian ya. Bila mana seorang istri memiliki suami yang kasar, perilakunya kurang baik, bagaimana? Ada jawabannya. Nabi juga bersabda dalam hadis kitab tadi, ugu dulu Jen. Apa kata Nabi? Man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha aqahallahu ta'ala minal ajri misla sawabi asyah imra'ata fir'aun. Bila mana ada seorang istri yang bersabar menghadapi perilaku kurang baik suaminya, maka istri tersebut akan mendapatkan pahala Siti Asyah, istrinya Fir'aun, anak daripada Muzahim. Anak siapa Pak? Asyah binti Muzahim. Siapa Asyah itu? Asyah ini adalah salah satu dari wanita terbaik dunia yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang terbaik dari dunia sampai akhirat ada 4. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua Asyah binti Muzahim. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Fatimah Zahra binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 versi manusia perempuan yang terbaik di dunia dan akhirat. Pertama adalah Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Asyah ini adalah seorang wanita terbaik, wanita yang nanti akan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya, ini siapa tadi? Asyah binti Muzahim adalah nanti calon menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan juga ini kisahnya begini. Asyah binti Muzahim tatkala Nabi Musa alaihi salam berdakwah di hadapan suaminya Fir'aun, menyampaikan kalimat tauhid, mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Fir'aun menolak ajakan ketauhidan Nabi Musa alaihissalam, maka Asyah istrinya ini kemudian dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia masuk ke dalam agama Islam, bertauhid, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka tatkala Fir'aun mengetahui keislaman, ketauhidan istrinya ini, kemudian Fir'aun ini mengumpulkan tentara-tentaranya. Siti Asyah kemudian diikat di tanah pasir, diikat tangannya 2 ikatan, kakinya 2 ikatan, dihadapkan ke arah matahari. Ini siksaan yang dialami oleh Asyah. Itu diikat seperti kambing mau dipotong. Tangan kanan diikat 1 ikatan, kemudian ada tiang. Tangan kiri diikat dengan 1 ikatan, kemudian diikat ke tiang. Kakinya yang satu diikat dengan 1 ikatan, diikat kepada tiang. Kaki yang kanan diikat dengan 1 ikatan, kemudian diikat kepada tiang. Kemudian dihadapkan ke arah matahari. Coba kalau kita siang bolong ditaruh di tanah pasir, ditelentangin, diikat, dihadap ke arah matahari, bagaimana siksaan kayak gitu? Ini yang dialami oleh Siti Asyah. Ya, ini karena Fir'aun tahu bahwa istrinya beriman kepada Musa alaihissalam, maka disiksa sedemikian rupa Asyah alaihissalam. Kemudian Siti Asyah ini ketika Fir'aun menyuruh kepada tentara-tentaranya untuk mengambil sebuah batu
supaya ditimbukan ke dalam perut Siti Asiyah supaya mati, itu Siti Asiyah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini tercantum dalam Al-Quran. Rabbi benili indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Maka tatkala tentara Fir'aun ini mengangkat batu yang hendak ditindihkan kepada perut Siti Asiyah, maka nyawanya dicabut oleh malaikat maut sehingga Siti Asiyah tidak mengalami rasa sakit ketika batu yang besar ditimbulkan ke dalam perutnya. Dan tatkala nyawanya diambil oleh malaikat maut, Allah memperlihatkan satu buah rumah di surga, rumah yang dibangun dari mutiara-mutiara, dari emas-emas, dari perak-perak, sehingga Siti Asiyah tidak mengalami rasa sakit. Ini pahala Siti Asiyah. Nah, pahala Siti Asiyah binti Muzahim ini akan didapat bagi kaum istri-istri yang bersabar atas kekurangan budi pekerti suaminya. Amin Allahumma alhamdulillah. Makanya dalam rumah tangga kita dianjurkan untuk bersabar, ya. Kemudian ini untuk saudara Dian, bagaimana ketika seorang suami bermesraan dengan istri, ya kan? Ini harus saya sampaikan supaya tahu bagaimana fadilah atau keutamaan bila mana seorang suami bermesraan kepada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man nazara ila imro'atihi wa nazarat ilaihi." Barang siapa yang memandang istrinya dan istrinya memandang kepada suaminya. Kata Syekh Nawawi, beliau mensarahkan ini hadis bisahwatin al khairi sahwah. Baik memandang istrinya, baik memandang suaminya, itu ada syahwat ataupun tidak, ya. Barang siapa bagi seorang suami atau istri yang saling memandang, nazarallahu ilaihima nazra rahmah, maka Allah memandang kepada suami istri tersebut dengan pandangan kasih sayang. Alhamdulillah. Ini nanti nih besok ya, malam Senin, jangan habis maghrib ya, habis isya. Sabar ya, habis isya kalau orang sudah pada pulang, masuk ke kamar, pandang itu mata istri, ya, pandang itu mata istri dan istri mandang mata sampean. Itu supaya apa? Allah memandang dengan pandangan rahmat. Fa'idha akhadha bikafiha, dan apabila seorang suami memegang tangan istrinya, pegang istrinya, dipegang, jangan dijorogin ya, dipegang. Ntar pengantin baru dijorogin ke kasur, pegang yang lembut gitu, pegang begini, ayo neng ke kasur gitu, jangan dijorogin, dipegang. Fa'idha akhadha bikafiha, apabila seorang suami memegang istrinya dengan telapak tangannya, tasaqatat dunubuhuma, maka berguguran dosa-dosanya kedua orang tersebut tuh. Jadi kalau sampai nanti pas malam pertama megang istrinya dengan tangan, jangan pakai kaki ya, jangan begini, pakai tangan. Iya, jangan pakai kaki. Bangunin istri pakai kaki, pakai tangan, pegang pakai tangan ya, pegang pakai tangan istrinya yang mesra, dilus-lus gitu kan. Itu kata Nabi, tasaqatat dunubuhuma, maka berguguran dosa kedua-duanya itu antara suami sama istri. Itu dosanya berguguran min khilali aswabi'ihima. Dari mana itu dosa keluar nih? Dari sela-sela jari. Itu dosanya pada keluar, pada rontok tuh, brutuli kalau bahasa orang Jawa. Itu dosanya pada keluar. Alhamdulillah. Ntar praktekin kayak gitu ya, malam pertama tuh. Tapi jangan habis maghrib, habis isya ya, nunggu orang sepi. Belum isya repot urusannya ya. Ya, jadi nanti sampean harus bersabar ya kepada istri kalau nanti istrinya bawel. Tadi udah saya sampaikan hadisnya, bagaimana keutamaan seorang suami bila mana istrinya kurang bagus.
Nah, tapi ada satu cerita Pak. Saya dapat cerita dari guru saya Kiai Haji Hisam bin Hasim Al-Burhani. Beliau menceritakan begini. Dulu ada ini ngetes laki-laki jantan. Nah, jadi ini satu raja ini bilang sama pasukan-pasukan sama menteri-menterinya bahkan panglima-panglimanya. Dia bilang begini satu raja nih. Wahai rakyat-rakyatku, siapa di antara kalian yang berani kepada istrinya, saya kasih hadiah kuda. Nih, wahai seluruh panglima-panglimaku, menteri-menteriku, rakyat-rakyat itu tentara-tentara dikumpulin semua sama raja. Siapa di antara kalian yang tidak nurut kepada istri, saya kasih hadiah apa tadi? Kuda. Tapi yang kalah sama istrinya, saya kasih hadiah ayam. Itu. Akhirnya ditanya, kalau bahasa kita nih wakil raja apa namanya? Wakil raja Patih ya. Patih, kamu berani nama istri enggak? Kata si Patih, wahai tuan raja, saya bukannya enggak berani, saya mah hormatin orang, udah ayam lah. Kamu udah, jangan banyak ngomong, udah ayam. Kata raja kan, yang berani sama istri hadiahnya kuda, yang enggak berani sama istri, yang kalah sama istri hadiahnya ayam. Ini si Patih ini ditanya, wahai Patih, kamu berani enggak sama istri? Istri tunduk enggak sama kamu? Kata si Patih, wahai tuan raja, saya bukannya tunduk sama istri, cuman saya kasihan, udahlah kamu ayam, kasih ayam tuh. Terus Perdana Menteri juga ditanya begitu, dikasihnya apa? Ayam semua. Itu panglima perang nih, jangan salah nih, panglima perang itu yang gagah berani di medan laga, itu yang pegang senjata, pegang apa namanya pedang. Kalau ada musuh paling nomor satu. Itu ditanya sama raja, kamu kan panglima perang, kalau perang kamu paling duluan, kamu sama istrinya berani enggak? Aduh maaf tuan raja, saya kalau sama istri bukannya enggak berani, saya mah cuman kasih nama dia. Kasih apa? Kata raja nih, udah ambil ayam, kasih ayam. Itu semuanya dikasih ayam. Ada satu orang yang terakhir nih, ini panglima perang juga. Kamu coba, kamu berani enggak sama istri? Oh tuan raja, istri saya nurut sama saya. Oh bagus. Apa kata saya, istri saya nurutin. Bagus, kasih dia kuda hitam. Akhirnya, yang lain dapatnya ayam, ini dapatnya kuda dari raja. Akhirnya dia dengan bangganya gagah berani pulang naik kuda hitam. Naik kuda pulang nyampe ke rumah. Pakai pedang, pakai senjata, pakai baju panglima, dia naik kuda ketemu istrinya. Wahai istriku, ini bapak dapat hadiah dari tuan raja. Hadiah apa wahai suamiku? Ini tadi cerita begini. Kata raja, siapa yang berani sama istrinya, maksudnya ini siapa yang istrinya itu tunduk kepada suami, maka dikasih hadiah kuda. Tapi yang istrinya nggak tunduk kepada suaminya, hadiahnya ayam. Tahu nggak mah? Itu seluruh orang di kerajaan dapat hadiah ayam, cuman papa dong dapatnya kuda. Bagus. Mana kudanya pak? Ini kudanya hitam. Kata istrinya, pak, kalau kuda hitam kayaknya kurang bagus. Coba minta marah aja kan kuda yang putih kayak gitu kan. Emang kenapa bu? Kalau kuda hitam kayaknya kurang jantan. Coba minta deh kuda yang putih. Akhirnya, oh iya benar juga kata si tadi nih. Akhirnya dibalik lagi ke kerajaan. Bilang sama raja, wahai tuan raja, tadi udah saya pulang bilang sama istri saya. Kata istri saya ini kudanya minta yang putih. Bagaimana tuan raja? Karena kalau kuda hitam katanya kurang jantan. Yang bilang siapa? Istri kamu? Iya istri. Udah ganti ayam. Ternyata sama nih. Ternyata dia juga nurut sama bininya tuh. Akhirnya semuanya dapatnya ayam. Dan ada satu kisah. Ini berapa? Udah jam berapa nih? Oh udah setengah 12. 10 menit lagi deh. Ada satu kisah. Di kitab Ukudulujen itu ada 2 orang bersaudara yang sama-sama orang soleh. Ini satu orang ini datang berkunjung ke tempat saudaranya. Nyampe ke depan rumah, dia ketuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Dari buka pintu ada seorang perempuan, waalaikumsalam. Bu, rumah nanya, benar nggak ini rumahnya Fulan bin Fulan? Iya betul, saya istrinya. Bapak siapa? Saya saudaranya. Oh ahlan. Yaudah,
tunggu, suami saya lagi ngambil kayu. Emang suami ibu kemana? Oh, suami saya lagi ngambil kayu bakar. Mudah-mudahan sih nggak pulang, kata si bininya nih. Mudah-mudahan sih nggak pulang, kata bininya nih. Kata suaminya, ya udah deh, saya tungguin. Akhirnya ditungguin gitu sambil ngopi, sambil merokok di situ kan. Nungguin. Akhirnya begitu nyampe siang, ini saudaranya pulang. Saudaranya pulang itu bawa kayu bakar, tapi yang luar biasa itu dia pulangnya bareng macan, Pak, bareng macan, dan kayu bakarnya itu digendong sama macan. Nah, ini laki-laki ini jalan kaki, di belakang dia nonton macan, kayunya digendong sama macan. Akhirnya udah ngobrol sama saudara karena nggak lama nggak ketemu. Akhirnya malam ngobrol-ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, besoknya pamitan pulang, gitu. Pulang udah. Nah, dapat berapa tahun kemudian dia berkunjung lagi, nyampe di rumah saudaranya, dia ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Dari dalam rumah keluar seorang perempuan pakai hijab, pakai kerudung. Kalau yang istri pertama nggak pakai kerudung, rambutnya udah rambutnya udah cakadut. Tapi yang sekarang ini perempuannya beda, pakai kerudung. Waalaikumsalam. Nah, kata si laki-laki ini, Bu, nanya ini masih rumahnya Bapak Anu? Iya masih. Lah ibu siapa? Saya istrinya, gitu kan. Lah bapak siapa? Saya saudaranya. Ya udah Pak, ahlan. Tunggu dulu, suami saya lagi ngambil kayu bakar. Insya Allah nggak lama lagi pulang. Ini saudaranya sambil mikir ya. Kok kemarin istrinya ini, kok ini udah beda lagi gitu kan. Dia mikir, kok istrinya ini yang pertama kemarin istrinya tuh songong banget tuh, ya. Udah jelek songong lagi. Ini musibah Pak. Musibah. Tapi yang kedua, ini istrinya kok solehah banget, pakai kerudung, rapi, dan dia mendoakan semoga suami saya cepat pulang. Akhirnya nggak lama suaminya pulang. Nah, begitu dia melihat suaminya pulang, itu suaminya lagi mikul kayu, Pak. Lagi mikul kayu, jadi macannya nggak ada, dipikul sendiri itu kayu itu. Dia dipikul sendiri kayunya, pikul kayu, kemudian ditaruh, ngobrol. Nah, malam ini akhirnya ngobrol berdua sambil ngopi. Ini antara dua bersaudara ngobrol. Ini yang satu ini yang datang ini nanya, wahai abang, saya mau nanya, saya ini ada keanehan. Keanehan apa? Itu coba ceritain istri abang yang dulu sama yang sekarang. Ini istrinya kok bisa beda, dan dulu waktu saya pertama kesini, saya ngelihat abang ini dari hutan bawa kayu dibawa sama macan. Tapi ketika tadi kok abang ini macannya kemana, kok kayunya dipikul sendiri gitu. Akhirnya dia cerita, begini adikku, dulu itu saya punya istri itu orangnya begini, bawel ya, orangnya akhlaknya buruk gitu. Dulu istri abang ini akhlaknya buruk, dia nggak sama sekali nggak menghormat saya. Itu istri saya itu dulu. Itu istri saya dulu tuh nggak sama sekali nggak pernah menghormati saya sebagai suami. Tapi saya bersabar kepada Allah dengan keburukan budi pekerti istri saya itu. Sehingga saking sabarnya saya menghadapi budi pekerti istri saya, Allah tundukkan macan kepada saya. Itu macan di hutan, saya suruh apapun nurut. Maka kamu lihat kan waktu dulu itu macan, itu saya suruh bawa kayu nganterin. Begitu nganterin kayu, ini macan langsung balik ke hutan lagi. Tapi yang sekarang itu istri saya soleh banget, orangnya solehah, nurut sama saya, hormat sama saya. Karena saya nyaman sama istri yang sekarang sehingga macannya pergi. Akhirnya macan itu nggak mau nurut sama dia. Kenapa? Karena saya sudah senang sama istri saya sudah nyaman dengan istri saya, sehingga Allah sudah tidak menundukkan macan terhadap diri saya. Makanya ini yang jomblo-jomblo yang belum kawin, kalau kepengen macan tunduk sama antum, carilah istri yang bawel, ya enggak? Kalau kepengen, mau nggak punya istri bawel, nanti macan nurut. Mau? Nah, kalau punya istri bawel tapi sabar, pahala Nabi Ayub mau. Ya udah, doakan mudah-mudahan dapat istri kayak gitu.
Tapi yang cantik ya, yang cantik. Kalau cantik bawel itu apa tadi dibilang? Kalau cantik bawel namanya ujian, kalau jelek bawel musibah, ya kan? Nah ini untuk saudara kita Dian Sulistia, mudah-mudahan kita doakan bersama ya. Doakan mudah-mudahan nih saudara kita nih besok nikahnya lancar. Nanti istrinya jadikan istri yang solehah, juga dijadikan suami yang soleh juga. Jangan kepengen istri solehah suaminya nggak soleh, nggak imbang, ya kan? Ya jangan lupa nanti kalau sudah punya suami, kalau sudah punya istri jangan lupa itu istri kewajiban antum, ya kan? Sholatnya, ya jangan lupa sholatnya, ya sholatnya jangan sampai ketinggalan. Ajak istri untuk sholat, ya enggak? Karena kewajiban ketika seorang perempuan sudah punya suami, maka kewajiban itu pindah kepada suami. Mungkin dulu orang tuanya mendidik, memberi makan, ya kan? Menyuruh sholat, menyuruh puasa, itu kewajiban bapaknya. Tapi tatkala seorang suami sudah mengucapkan gobiltu, saya terima, gobiltu tazwijaha, ya saya terima nikah. Udah apa belum benar nikahnya? Gobiltu nikahaha wa tazwijaha bimazkir mazkur gitu, bimahrin mazkur, udah apa? Gitu doang. Gobiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa, mau bahasa Jawa ya gitu ya. Intinya nanti kalau sudah nikah berarti sampean sudah menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu firman Allah. Laki-laki ini pemimpin keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap diri kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah atas kepemimpinannya. Kita sebagai suami tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anak-anaknya. Kalau istri nggak sholat, anak nggak sholat, kok kita diam aja? Oh, masya Allah. Itu asyadun nasi adaban yaumil qiyamah man jahala ahlahu. Orang manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang menjadikan keluarganya bodoh-bodoh dalam agama. Kenapa? Itu tadi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan nanti kita bakal ditanya oleh Allah di hadapan Allah atas kepemimpinannya. Nanti saya pun sama akan ditanya di hadapan Allah, apakah saya sudah menjadi suami yang baik, sudah menunaikan kewajiban sebagai suami, dan saya punya anak, apakah saya sudah menjadi ayah yang terbaik, sudah menunaikan kewajiban seorang ayah yang memberikan nafkah, yang mendidik anak-anaknya untuk ilmu agama. Semuanya kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus kepada Dian Sulistia Oktaviani yang sebentar lagi akan mengalami atau menjalani ijab kabul menjadi seorang suami, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan nanti anak yang soleh atau yang solehah, anak yang bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada agama, berbakti kepada masyarakat, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan pada umumnya kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan inayah, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan ampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih jomblo, yang belum kawin, mudah-mudahan cepat diberikan oleh Allah jodoh yang soleh, yang solehah. Yang belum menikah mudah-mudahan segera menikah. Ini yang aminnya kenceng, kayaknya udah mau kawin nih. Mudah-mudahan yang masih jomblo, yang pengen kawin, semoga diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yumitni ya kana mudi wa ya kana sandina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja dapat saya sampaikan.
Bila mana ada kesalahan yang saya sampaikan itu datangnya dari kebodohan saya, wa in khoto'an faminni. Kalau yang saya sampaikan salah berarti ini kebodohan saya, tapi kalau yang saya sampaikan benar maka datangnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mohon maaf atas kekhilafan baik ucapan saya yang sengaja ataupun tidak sengaja. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.